Jika besok lusa saya meninggal, wahai suamiku, dan saya sudah tidak ada mendampingimu, maka galilah kembali kuburanku ya Muhammad. Kau ambil tulang belulangku, kau jadikan jembatan untuk kau lewati demi memperkenalkan la ilaha illallah ke hati-hati manusia di muka bumi ini. Dan jika besok lusa engkau melewati samudera dan tidak ada rakit, maka jadikan tulang-tulangku wahai suamiku sebagai rakit untuk kau naiki, untuk kau memperkenalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Nabi pun menangis dan memeluk istri beliau. Bergabung di channel ini, like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim taslima. Assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Bapak Ibu Haji yang kami hormati, mohon maaf karena saya tiba di tempat ini tidak terlambat. Ya. Karena belum pergi ke gunung, baru tiba. Yang pertama, yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, terlebih lagi nikmat kesempatan bisa berdiri di tempat ini. Baik Bapak Ibu, tempat yang kita siarahi pagi hari ini adalah sebuah bangunan yang ada tulisannya di depan Maktabatul Makkah Al-Mukarramah. Itu perpustakaan Makkah yang sangat mulia. Sesungguhnya bangunan ini dulu disinilah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Ya, Nabi kita dilahirkan di tempat ini. Dulu bangunannya tidak seperti ini tentunya. Disinilah Siti Aminah melahirkan manusia paling termulia. Masya Allah, subhanallah. Saking mulianya di dalam diskusi dikatakan laulaka mahal telah lak, sekiranya bukan karena engkau Muhammad, bukan karena engkau Muhammad, bukan karena engkau Muhammad, saya akan ciptakan, maka tidak akan kuciptakan langit dan bumi serta seluruh isinya. Jadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan Nabi kita di tempat ini untuk seluruh alam, maka Allah menciptakan seluruh langit dan bumi serta isinya, dunia dan akhirat. Saking mulianya Nabi kita. Jadi ini pembangunannya ini sudah melalui proses. Dari dulu rumah ketika Nabi hijrah ke Madinah, rumah ini ditinggali oleh salah seorang sahabatnya namanya Aqil. Nah, kemudian cucu-cucunya setelah itu rumah itu dibeli oleh salah seorang raja Islam di Mesir. Kemudian raja itu mengganti rumah itu dengan sebuah masjid. Ya dulu ada masjid di sini, masjid. Namun karena masjid ini berdekatan tentunya dengan masjid haram, saking dekatnya, sehingga raja yang pernah ada di sini di Mekah, kalau tidak salah pada tahun 1950-an, raja itu merubah masjid ini, ya, dengan alasan masjid dekat dengan ini. Kemudian dia bangun seperti ini, dijadikan kantor. Ini satu-satunya bangunan yang masih tersisa. Jadi Bapak Ibu, tentu kalau kita bicara masalah ya, waktu lahirnya Nabi, waktu detik-detik kelahiran Nabi di rumah ini dulu tahun 1400-an, itu sampai Siti Maryam pun hadir malam itu. Ya, Siti Maryam, ibunya Nabi Isa, kemudian Sarah juga hadir malam itu menyambut kelahiran Nabi. Jadi orang-orang yang sudah meninggal duluan itu semua datang. Kemudian ada WC di depan. Nah ini ya WC itu. Ada WC laki-laki, ada WC perempuan. Itu WC laki-laki itu di situ rumahnya Abu Jahal. Masya Allah. Jadi WC ini adalah rumah Abu Jahal. Masya Allah. Dijadikan WC. Nah begitulah saking jahatnya Abu Jahal sampai sekarang rumahnya itu dijadikan WC. Kalau ini rumah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, tabarakallah, ya Allah, Allah yubarik. Ya Rasulullah, kita kami muliakan. Insyaallah kita bersyukur bisa bersiara di bekas ya rumah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada mau megah? Ada yang menunggu di pintu? Ya. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, kita tahu bahwa rumah Siti Aminah dengan Abdullah itu sangat sederhana. Sampai keduanya meninggalkan Nabi kita, Nabi tinggal di rumah ini.
Kita buka sejarah bahwa rumah Nabi saat itu hanya beralaskan kerikil, kemudian dindingnya pelapa korma, kemudian apalagi atapnya daun korma. Dan dari sinilah Nabi memulai juga dakwah. Kemarin kita dari Jabal Nur, setelah beliau datang menerima wahyu, beliau berdakwah dari sini. Bisa dibayangkan ada satu sejarah yang sangat menarik. Itu Nabi setiap keluar berdakwah diusir, dicaci maki, dihina oleh orang-orang kafir. Kadang-kadang dilempari kotoran, diludahi, tapi Nabi tidak pernah marah. Nabi ketika agama yang disinggung barulah dia marah. Beda kita. Kalau anak tadi cala-calanya jelek anak tapi kalau puji cantiknya biar jelek gembira aja. Nabi tidak. Nah, di sini laporan seorang istri namanya Siti Hadijah tidak pernah membuat Nabi kecewa, apalagi lemah dan lemas. Bahkan suatu hari Nabi keluar, kotoran pakaiannya penuh dengan kotoran onta, penuh dengan air liur, penuh dengan apa saja. Melihat kondisi seperti itu, Siti Hadijah memberikan pelayanan yang terbaik buat Nabi. Setelah beliau makan, Nabi tidur di atas pangkuan Siti Hadijah. Jadi yang datang syarah di tempat ini minimal bisa seperti itu kalau pulang ke tanah air, apalagi haji baru. Bukan lagi duduk haji di pangkuannya. Saya lanjutkan cara maku pianuku. Jadi Bapak Ibu, saat Nabi tertidur, Siti Hadijah menangis, membelai wajah dan rambut Nabi kita. Menangis, membayangkan begitu berat perjuangan dan pengorbanan Nabi. Yang disampaikan kepada orang-orang Mekah itu kebaikan, kebenaran, bisa masuk surga. Tapi ternyata beliau mendapatkan perlakuan yang keras, jahat dari orang-orang di sini. Akhirnya Nabi terbangun dan memandang wajah Siti Hadijah yang sedang sedih dan menangis. Ditanya, "Wahai Hadijah istriku, apa yang membuat engkau menangis? Apakah engkau menyesal saya Muhammad suamimu? Dulu engkau wanita bangsawan, dihormati, dipuja-puja. Tapi setelah engkau menjadi istriku, kau pun dicaci maki dan dihina sebagaimana mereka menghina saya. Apakah itu yang membuat engkau menangis dan sedih, wahai Siti Hadijah?" Hadijah menghela nafas dan berkata, "Bukan itu ya Rasulullah suamiku. Tapi saya memikirkan umur saya semakin tua, sementara dakwahmu belum selesai. Jika suatu saat takdir memisahkan kita, saya lebih duluan meninggal. Maka janganlah engkau mundur ke belakang, wahai suamiku, memperkenalkan la ilaha illallah ke hati-hati manusia. Jika besok lusa saya meninggal, wahai suamiku, dan saya sudah tidak ada mendampingimu, maka galilah kembali kuburanku ya Muhammad. Kau ambil tulang belulangku, kau jadikan jembatan untuk kau lewati demi memperkenalkan la ilaha illallah ke hati-hati manusia di muka bumi ini. Dan jika besok lusa engkau melewati samudera dan tidak ada rakit, maka jadikan tulang-tulangku wahai suamiku sebagai rakit untuk kau naiki, untuk kau memperkenalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Kemudian Nabi pun menangis dan memeluk istri beliau. 1400 tahun yang lalu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di rumah yang sangat sederhana, Nabi kita yang agung dan istri yang mulia berpelukan, bukan karena memikirkan apa yang dimakan, bukan karena memikirkan mau dapat apa hari ini, tapi mereka berpelukan menangis karena memikirkan kita semua. Agama sampai di kampung-kampung kita bukan angin yang bawa. Agama sampai di rumah-rumah kita bukan udara yang bawa, tetapi melalui perjuangan dan pengorbanan Nabi dan istri-istri beliau. Kira-kira besok lusa nanti di hadapan Allah, di hadapan Nabi, apa yang kita katakan ketika masih ada keluarga kita yang kesana kemari membuka auratnya? Apa yang kita akan katakan di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kemudian, jika kita masih termasuk orang-orang yang lalai berjamaah di masjid? Hari ini Allah takdirkan kita datang di tempat ini adalah nikmat dan karunia yang sangat besar. Saya kira sampai di sini saja, nanti habis air mataku dan air mata Hatta. Itu salah satu bentuk pengorbanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Sebentar lagi kita akan meninggalkan kota suci Mekah ini, Bapak Ibu. Hari Ahad tanggal 24. Semoga Allah masih mentakdirkan kita kembali ke tempat ini bersama keluarga kita lebih banyak lagi, amin ya rabbal. Saya kira demikian untuk ini. Kita akan melanjutkan perjalanan menuju Omakla.